Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Tentunya saya harap kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akan juga selalu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, pemilik kehidupan dan penghidupan kami, Allah yang telah menciptakan kami manusia, dan saat ini Allah juga yang telah mengaruniakan nafas kehidupan bagi kami, hingga di saat ini kami boleh menikmati tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak membaca serta merenungkan firman. Kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu itu boleh terus menjadi pedoman, pegangan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, aktivitas kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, berfirman-Lah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama dalam Bilangan pasal 8 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi kita akan membaca dalam Perjanjian Lama dalam Bilangan pasal 8 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Dan beginilah firman Tuhan. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Tema perenungan kita di hari ini yakni jabatan pelayanan untuk Tuhan. Nah, saudaraku, puji syukur tentunya kita harus panjatkan kehadirat kita Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan kemurahannya, sehingga kita boleh ada di saat ini. Kita boleh ada dalam perjumpaan di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Kita boleh ada dalam satu persekutuan beribadah, dan bahkan di saat ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita bersama keluarga, pasti kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada satu dengan yang lainnya bagi sesama anggota keluarga yang ada. Bahkan tidak dapat kita pungkiri juga, kita pun berusaha untuk melakukan yang terbaik juga bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Dan itu pun juga saudara-saudaraku yang kita belajar lewat perenungan kemarin hari, di mana atau berbicara mengenai bagaimana mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dari pembacaan kita dalam Bilangan pasal 8 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 memperlihatkan bahwa untuk menjadi seorang yang akan bekerja dalam jabatan pelayanan kepada Tuhan tidaklah mudah. Ada proses yang harus dilewati, ada proses yang harus dijalani untuk berada di tahap itu. Di mana kita belajar dari orang-orang Lewi
yang akan ditabiskan untuk menjalankan pekerjaan jabatan pelayanan untuk Tuhan di kemah, mereka harus ditahirkan dan menerima penumpangan tangan dari umat Israel terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatan pekerjaan pelayanan tersebut. Nah, saudara-saudaraku, maka dari itu kita belajar bahwa ketika kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba pelayanan, hamba pelayan atau memiliki jabatan dalam pekerjaan pelayanan, marilah kita mentahirkan diri terlebih dahulu lewat menanggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kemudian kita melakukan atau memperbaiki kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Atau kita berbalik kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita, yaitu persembahan yang hidup, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Kemudian saudara-saudaraku, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Sehingga segala bentuk jabatan pelayanan yang ada pada kita benar-benar hanya bagi Tuhan sajalah, atau hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Namun, saudara-saudaraku, hal ini bukan berarti menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki jabatan pekerjaan pelayanan saja yang harus memberikan persembahan yang terbaik atau yang harus melayani Tuhan. Melainkan hal ini pun berlaku bagi kita, setiap umat yang percaya kepadanya. Karena tugas tanggung jawab pelayanan itu adalah tanggung jawab kita semua, orang yang percaya kepadanya. Di mana kehidupan kita menjadi pemberian dari Tuhan untuk melayani jemaat sesuai karunia, talenta, bahkan potensi yang dimiliki oleh kita yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan juga saudara-saudaraku, dimanapun kita pergi dan berada, kita harus bekerja bagi Tuhan. Kerja pelayanan tidak dibatasi pada orientasi dalam jabatan gerejawi saja ataupun dalam ruang dan waktu tertentu. Misalnya hanya dalam persekutuan-persekutuan ibadah saja. Melainkan dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita bekerja, haruslah kita membawa sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semua yang kita lakukan dalam jabatan kerja pelayanan maupun dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bermasyarakat, ataupun dalam pekerjaan yang kita kerjakan, marilah kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita memberikan seluruh kehidupan kita dalam kerja pelayanan bersama-sama dengan mereka yang memiliki jabatan gerejawi atau jabatan pekerjaan pelayanan yang ada, dan tentunya semuanya itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur kepadamu untuk renungan harian keluarga di saat ini boleh berjalan dengan baik. Tentunya semuanya itu boleh terjadi hanya karena campur tangan Tuhan saja yang menuntun akan jalannya renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan Yesus, tadi kami telah membaca serta merenungkan firman. Kami diingatkan lewat firman-Mu untuk memberi diri sebagai persembahan yang hidup, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk menjadi alat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan juga
lewat karunia-karunia, talenta-talenta, potensi-potensi yang ada dalam diri kami, biar kiranya itu semua dapat kami pakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, ketika kami dianugerahkan tugas tanggung jawab yang lebih dalam jabatan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan, maka Tuhan mampukan kami semua sehingga kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan. Bahkan juga kami boleh melakukan semuanya itu bukan untuk menyombongkan diri kami, melainkan untuk mempermuliakan nama Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melayani jemaat. Tuhan Yesus berkati setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, senantiasa juga ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, inilah doa, ungkapan syukur, serta permohonan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini, esok, dan selalu terus di dalam tangan kasih Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Dan jika video-video yang ditayangkan di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, semakin banyak yang terberkati. Karena itu, marilah kita untuk like video, komen, serta share juga video-video yang ada. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel ini, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Sekian dan terima kasih. Shalom, damai di hati.